Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana kita masih lagi berada di ayat yang ke-282 dari surah Al-Baqarah. Dalam pengajian yang lalu kita telah mulai permulaan ayat, karena ayat ini adalah ayat yang sangat panjang sekali, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Maka kita sampaikan dalam 3 kali pengajian, dan ini adalah pengajian yang kedua. Dalam pengajian sebelum ini, di permulaan ayat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman apabila hutang berhutang, maka hendaklah menulis hutang tersebut. Apa sebab? Sebab dengan menulis hutang tersebut, maka hutang itu menjadi lebih kokoh, lebih kuat. Apabila ada masalah antara orang yang memberi hutang dengan orang yang berhutang, maka tulisan itu akan menjadi bukti. Nah, hendaklah dipilih atau dilantik seorang penulis untuk menuliskan hutang. Kemudian yang mendiktekan kepada penulis untuk menulis hutang adalah orang yang berhutang, karena dialah yang akan menjalankan kewajiban membayar hutang. Jadi kalau dia sendiri yang mendiktekannya, maka dia tidak akan dapat lari, sebab dia yang menyebutnya. Maka yang ditulis oleh penulis itu adalah apa yang keluar dari mulutnya. Kemudian juga diterangkan bahwasanya penulis hutang hendaklah menulis hutang sebagai tanda bersyukur kepada Allah, karena Allah telah karuniakan kepadanya ilmu dalam menulis. Maka manfaatkanlah ilmu menulis itu, syukurilah ilmu menulis itu, menulis yang baik-baik yang bisa membawa kepada kebaikan, khususnya dalam perihal hutang berhutang, karena dengan menulis hutang tersebut akan terpelihara dari perselisihan, mungkin juga dari permusuhan dan pemutusan silaturahim antara hutang berhutang. Akan terjaga perhubungan mereka itu, karena masing-masing tidak akan dapat menipu atau mendustai yang lainnya, karena hutang tersebut tertulis. Kemudian tidak cukup menulis. Dalam ayat, masih dalam ayat ini juga, tapi dalam penjelasan berikutnya, dalam lanjutan dari firman Allah ini, ditambahkan lagi supaya lebih hebat dalam kekuatan,
sebenarnya sudah kuat dalam menulis itu sudah kuat, tapi supaya lebih hebat lagi kekuatannya, lebih kokoh lagi, maka hendaklah dipersaksikan hutang yang telah ditulis itu, yaitu dengan melantik 2 orang saksi laki-laki. Nah, apabila tidak didapati 2 orang laki-laki sebagai saksi, maka cukup 1 laki-laki, dan yang 1 lagi itu digantikan dengan 2 perempuan atau 2 wanita, dan kesemua mereka mestilah bersifat adil. Kemudian tidak hanya bersifat adil, tetapi hendaklah saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang diterima baik oleh kedua belah pihak. Jadi ada pembahasan sifat adil, ada lagi satu pembahasan yaitu diterima baik. Nanti kita terangkan, karena ada orang yang bersifat adil tapi tak diterima baik, tidak diterima baik oleh kedua belah pihak. Jadi adil dan diterima baik. Kemudian juga akan diterangkan apabila terjadi umpamanya sesuatu yang mengharuskan atau yang memastikan saksi itu untuk dipanggil memberikan persaksiannya, maka hendaklah saksi tersebut tampil ke depan untuk bersaksi, karena dengan bersaksi akan terjagalah hak. Kalau si saksi tidak mau bersaksi, maka boleh jadi orang yang memiliki hak akan hilang haknya. Apabila hilang haknya, maka tidak tertegakkanlah keadilan. Sementara syariat diturunkan adalah untuk menegakkan keadilan. Jadi lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup, maknanya memang sangat sempurna untuk menjaga kepentingan manusia, bukan hanya kaitan dengan kepercayaan dan ibadah semata-mata, tetapi juga dalam pergaulan keseharian, khususnya lagi di dalam kehidupan sehari-hari ketika mencari rezeki yang mungkin tidak akan lepas dari hutang berhutang, sehingga masyarakat itu tetap dalam kasih sayang, tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan ingin menipu dan mendengki yang lainnya. Maka syariat turun untuk menjaga kemaslahatan manusia. Disinilah sempurnanya agama Islam, yaitu agama Islam bukan hanya kaitan dengan ibadat, tetapi juga kaitan dengan kehidupan. Nah, inilah beda antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Nah, agama lain hanya memperhatikan tentang ibadat saja. Dalam tempat ibadat, agama diperlukan. Sudah keluar dari tempat ibadat, agama tidak diperlukan lagi. Maka dikenalilah di luar Islam itu dengan sekularisasi, yaitu menjauhkan agama dari kehidupan sehari-hari, karena memang agama tidak membahaskan tentang kehidupan, maka manusia pun membuang agama. Tetapi di dalam Islam, umat Islam tidak mau membuang agama Islam. Apa sebab? Sebab agama Islam itu adalah yang menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berumah tangga, sosial, sampai bermasyarakat, sampai bernegara, kehidupan ekonomi, seperti yang kita bahas sekarang ini, hutang berhutang, riba dan lain sebagainya. Kemudian juga pembahasan tentang budaya, tentang politik. Maka kita lihat agama Islam adalah pedoman hidup, maka tidak akan mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Jadi sampai hari ini pihak-pihak sekularis coba untuk memisahkan umat Islam dari agama Islam, tetapi tidak berhasil. Malah sekarang ini bangsa manusia, bukan hanya umat Islam, ingin menjadikan Islam itu sebagai petunjuk hidup mereka. Ramai sekarang ini nasabah bank-bank Islam itu bukan umat Islam, malah dari kalangan non-Islam, orang yang tidak beragama Islam, karena mereka melihat bahwasanya produk-produk ekonomi Islam itu adalah lebih menjaga keadilan, lebih menjaga kemaslahatan.
Nah, akhirnya mereka mengambil produk Islam. Tinggal lagi umat Islam itu sendiri. Masihkah mereka itu dipengaruhi oleh fahaman sekularisasi dalam kehidupan? Nah, kalau memang masih saja, maka mereka tidak akan pernah berbangga dengan agama mereka. Padahal agama Islam adalah agama yang menjadi petunjuk bagi kehidupan dalam semua aspek kehidupan. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci sehingga meyakinkan kita lagi, memang agama Islam adalah petunjuk hidup yang sempurna. Tidak ada satu pun aspek dalam hidup yang ditinggalkan oleh Islam, karena memang agama Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Pastilah Allah Maha mengetahui tentang apa-apa yang diperlukan oleh manusia, termasuk dalam perkara hutang berhutang dengan sangat terperinci, sampai ke masalah persaksian pun disebutkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Nah, sampai di sini saja bahagian yang kedua. Nanti kita tinggalkan pula untuk bahagian yang ketiga. Allah berfirman, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqq, maka jika orang yang ke atasnya hak, yang dimasukkan adalah orang yang berhutang, karena dialah yang akan membayar hutang. Safihan, dia itu adalah seorang yang bodoh. Bodoh mana di sini? Lemah dari sisi akal fikiran. Au dha'ifan, ataupun lemah. Lemah di sini dari sisi fisik. Mungkin dia kecil, masih remaja, mungkin belum dewasa, atau yang berhutang itu sudah tua, sehingga ingatannya pun tak begitu sempurna. Aw la yastati'u ayyumilla huwa, atau dia tidak mampu untuk mendiktekan, untuk menyebut kepada penulis hutang itu apa yang mau ditulis. Mungkin dia bisu, mungkin umpamanya yang berhutang ini, tak bisa dia mengeluarkan kata-kata, atau mungkin perkataan itu tidak jelas. Nah, lalu siapa yang akan menyebutnya kepada si penulis? Ini masih lagi sambungan dari kewajiban menulis hutang. Maka diterangkan, falyumlil waliyuhu bil adl, maka hendaklah yang mendiktekan, yang menyebutkan perkataan untuk ditulis oleh penulis itu adalah walinya, wali orang yang berhutang. Siapa wali orang yang berhutang? Mungkin ayahnya, mungkin abangnya, mungkin adiknya, atau siapa saja yang menjaga kepentingannya. Bil adli, dengan adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah mempersaksikan perihal hutang berhutang tersebut, khususnya lagi ketika hutang itu ditulis oleh penulis, mempersaksikan syahidaini, dengan dua orang saksi, min rijalikum, dari laki-laki kamu, maksudnya dari kalangan laki-laki saksi tersebut. Fa illam yakuna rajulaini, maka jika tidak ada dua orang laki-laki sebagai saksi, hanya jumpa satu laki-laki saja yang layak untuk menjadi saksi, tapi ada perempuan, bagaimana? Boleh. Farajulun, maka satu laki-laki, wa imra'atani, dan dua orang perempuan. Mimman tardawna minasy syuhada, dari orang-orang yang kamu redai dari para saksi-saksi, yaitu yang kamu terima baik untuk menjadi
saksi. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Mengapa dua orang perempuan sebagai menggantikan satu orang laki-laki? Allah terangkan sebabnya. Sebabnya adalah maka jika yang satu dari kedua itu lupa, maka yang lainnya akan mengingatkannya. Mungkin satu perempuan itu lupa, nah yang satu lagi perempuan itu akan mengingatkan. Tidak seperti itu yang ditulis. Nah, maka dengan demikian persaksian sempurna. Wala ya'bas syuhada, dan tidaklah boleh, tidak dibenarkan para saksi-saksi itu untuk enggan bersaksi idza madu'u, apabila mereka itu dipanggil untuk bersaksi. Kapan mereka dipanggil untuk bersaksi? Nanti kita akan terangkan. Umpamanya apabila terjadi masalah, maka saksi akan dipanggil. Atau juga umpamanya ketika hutang berhutang berlaku, kemudian dipanggil mereka untuk bersaksi, maka ketika itu jangan mereka enggan untuk tampil menjadi saksi. Kita ulang dari awal ayat yang kita bahas pada kesempatan ini. Maka jika orang yang ke atasnya itu ada hak, yaitu orang yang berhutang adalah seorang yang bodoh atau orang yang tidak mengetahui yang terbaik, atau orang yang tidak pandai dalam menguruskan harta, ataupun orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah, mungkin dari kalangan anak-anak, remaja, atau yang sudah tua sekali, ataupun gila, berarti lemah dari sisi fisik dan juga akal, atau yang berhutang itu tidak mampu untuk mendiktekan, untuk mengucapkan apa yang akan ditulis oleh penulis, maka hendaklah wali yang berhutang itu yang mengucapkannya kepada penulis, dan mestilah dilakukan dengan adil. Dan persaksikanlah perihal hutang berhutang tersebut dengan dua orang saksi dari kalangan laki-lakimu. Maka jika tidak ada dua orang laki-laki sebagai saksi, maka bolehlah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari kalangan orang-orang yang kamu terima baik sebagai saksi. Jika terlupa satu orang perempuan sebagai yang bersaksi dalam satu persaksian, maka yang satu lagi akan mengingatkan. Dan janganlah para saksi itu enggan untuk bersaksi apabila mereka diminta untuk bersaksi. Jadi ayat ini masih lagi lanjutan ayat sebelumnya, yaitu lanjutan kalau yang sebelumnya masih dalam ayat yang sama adalah tentang kewajiban menulis hutang, maka yang ini adalah tentang mempersaksikan hutang. Terlebih dahulu mestilah kita terangkan apa makna bersaksi ini. Bersaksi makna diambil dari bahasa Arab, dari kata syahida yashhadu. Bersaksi maknanya memberitahukan kembali. Apabila bersaksi bermakna mengetahui. Kemudian apabila memberikan persaksian, maka memberitahukan kembali apa yang telah diketahui. Contoh umpamanya, ini yang biasa saja. Kita di tepi jalan masjid ini tadi. Nah, jalan masjid ini ketika kita masuk, kita berada di tepi itu, kemudian kita tengok ke jalan, rupanya dari sebelah kanan ada mobil, kendaraan, dari sebelah kiri pun juga ada kendaraan Honda umpamanya. Kita lihat Honda ini tidak berada di jalannya, dia ambil jalan mobil ini, kemudian terjadilah kecelakaan dan berada tepat di depan mata kita dan kita melihatnya terang, kita tahu betul siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, kemudian dibawalah kasus kecelakaan ini ke pengadilan. Nah, di pengadilan pula hakim yang akan menetapkan siapa benar siapa salah tak mengetahui, sebab tidak melihat kejadian tersebut. Tetapi yang akan menentukan siapa benar siapa salah adalah hakim.
Bagaimana hakim akan menentukan siapa benar siapa salah kalau dia tak tahu? Maka dia mintalah orang yang tahu untuk memberitahu. Siapa orang yang tahu? Nah, orang yang menyaksikannya. Maka orang yang menyaksikannya itu ketika memberitahukan kembali di depan hakim, maka ia disebut sebagai saksi. Jadi siapa saksi itu? Saksi itu adalah orang yang mengetahui kejadian, kemudian memberitahukan kembali apa yang dia ketahui. Itu disebut saksi. Tapi dia dalam masjid, bukan di tepi jalan. Kemudian ada kecelakaan di luar sana, kemudian dia pergi ke pengadilan sebagai saksi. Padahal dia tak melihatnya, tak mengetahuinya. Dia beritahukan kembali apa yang tidak dia ketahui. Apakah dia disebut sebagai saksi? Tidak. Tapi dia disebut sebagai pendusta. Maka lawan bersaksi adalah berdusta. Bersaksi memberitahukan kembali apa yang diketahui. Kalau berdusta memberitahukan apa yang tidak dia ketahui. Atau disebut juga saksi palsu. Nah, yang saksi palsu ini tempatnya adalah di neraka, sebab dia akan menghilangkan hak orang lain, atau akan menetapkan, nanti hakim akan menetapkan lain dari yang sebenarnya. Nanti yang benar disalahkan, yang salah pula dibenarkan. Jadi itu makna saksi. Nah, kita bawa ke ayat ini. Kalau mau dipanjangkan lagi bisa, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat itu dua persaksian. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna bersaksi di sini? Bersaksi di sini maknanya memberitahukan kembali apa yang telah kita ketahui. Kalau memang tahu Allah sebagai Tuhan kemudian bersaksi, maka persaksiannya betul. Kalau memang tahu Nabi Muhammad sebagai Rasul kemudian memberitahukan kembali apa yang telah dia ketahui, maka dia bersaksi betul. Dia tidak mengenal Allah, tak mengenal sifat-sifat Allah, tak mengenal perbuatan Allah, tak punya pengetahuan tentang Allah. Karena mau kawin dengan orang Islam, maka dia pun langsung bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Apakah betul dia ini telah bersaksi? Tidak, dia berdusta. Karena dia bersaksi tanpa pengetahuan. Maka orang yang seperti ini sebenarnya tidak bersaksi, karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat hanya untuk nikah saja, mau menikahi wanita muslimah. Syaratnya pula, kalau mau menikahi anak saya, kata orang tua wanita muslimah ini, masuk Islam terlebih dahulu. Baiklah, masuk Islam. Bagaimana caranya? Ucapkan dua kalimat syahadat. Dia ucapkan dua kalimat syahadat tanpa pengetahuan tentang Allah dan Rasul, maka ia bukan persaksian. Jadi orang yang masuk Islam itu dia mengetahui dahulu siapa Allah itu. Maka dia belajar, baca buku, bertanya siapa Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Setelah tahu, kemudian dia bersaksi. Itu persaksian yang sebenarnya. Kemudian baca pula tentang Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nah, setelah mengetahui, oh Rasulullah, kemudian bersaksi. Itu persaksian yang sebenarnya. Baik, kita kembali ke ayat ini. Nanti kalau kita panjangkan lagi, nanti tafsir kita itu menjadi overlapping namanya. Overlapping maknanya dia keluar dari kandungan ayat, meskipun masih berkaitan, yaitu kaitan dengan perkataan saksi, bersaksi. Maka jika orang yang berhutang itu adalah orang yang bodoh maknanya tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menguruskan harta, atau yang lemah, mungkin karena kecil, belum dewasa, atau sudah tua renta, banyak lupa,
atau tidak mampu untuk mendiktekan kepada penulis, maka hendaklah walinya yang mendiktekannya, yang mengucapkannya kepada penulis. Ini kaitan dengan pembahasan masih tulis menulis. Baik, itu mudah untuk difahami, tak perlu lagi kita berikan penjelasan. Berikutnya tentang persaksian, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah perihal hutang berhutang itu dengan 2 orang saksi. Sudah kita terangkan tadi makna saksi, tak perlu lagi diulang. Saksi tersebut syaratnya min rijalikum, dari laki-laki kalangan kamu. Dari laki-laki, bermakna syaratnya pertama adalah laki-laki. Satu lagi min rijalikum, dari laki-laki kalangan kamu. Kamu yang dimasukkan di sini siapa? Karena di awal ayat, wahai orang-orang beriman, maka saksi yang dimasukkan dari kalanganmu wahai orang-orang beriman adalah dari kalangan umat Islam. Maka syarat kedua sebagai saksi mestilah beragama Islam. Jadi orang kafir boleh jadi saksi? Tidak boleh. Syarat jadi saksi min rijalikum, laki-laki. Satu lagi beragama Islam. Satu lagi, kata rijal dalam bahasa Arab ia hanya dipakaikan kepada laki-laki dewasa, tidak boleh dipakaikan kepada anak-anak. Maka syarat yang ketiga untuk menjadi saksi adalah dewasa, min rijalikum. Kemudian nanti akan ada lagi syarat-syarat berikutnya, yaitu seperti dalam syarat-syarat yang menulis hutang, yaitu bersifat adil. Dan masih lagi ada syarat berikutnya, yaitu orang yang bersaksi ini adalah orang yang tidak berkepentingan. Karena kalau dia berkepentingan kepada salah satu pihak yang berhutang atau pihak yang memberi hutang, maka nanti dia akan berdusta dalam memberikan persaksian. Kemudian dia juga adalah seorang yang kuat ingatannya. Kemudian juga adalah orang yang tidak banyak melakukan kesalahan. Kalau diketahui, dikenali sebagai orang yang banyak melakukan kesalahan selama ini, maka hilanglah kelayakannya sebagai saksi. Kalau orang itu berkepentingan, selama ini dia nampak berkepentingan, kemana angin bertiup, ke situ dia condong. Nah, itu ibaratnya lah. Nah, maka orang tersebut tidak layak menjadi saksi. Hilang kelayakannya menjadi saksi. Dalam pembahasan buku fikih disebutkan tentang syarat-syarat menjadi saksi. Tapi hari ini banyak saksi itu yang bisa dibeli, sehingga tak dapatlah kebenaran itu sebagai kebenaran ketika hakim menetapkan keputusan. Karena mendatangkan saksi sebanyak-banyaknya, karena rupanya saksi itu hanya dibeli saja, akhirnya tak nampaklah keadilan ditegakkan. Dan saksi pula karena mau dibeli, akhirnya dia telah menganiaya, telah menzalimi orang yang sepatutnya mendapatkan haknya, tetapi karena persaksiannya akhirnya hilang hak darinya. Maka dia adalah sebagai orang yang berdusta. Bukan hanya berdusta, tapi menganiaya. Berdusta tidak menyebutkan yang sebenarnya, menganiaya kaitannya dengan orang lain, lepasnya hak orang lain. Berikutnya lagi, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah hutang berhutang itu dengan 2 orang saksi dari kalangan laki-lakimu. Fa illam yakuna rajulaini, maka jika, atau dan juga boleh, dan jika tidak ada 2 orang laki-laki, farajulun, maka hendaklah ada 1 laki-laki sebagai saksi, wa mra'atani, dan 2 orang perempuan. Jadi berapa jumlahnya saksi kalau begitu? Kalau 1 laki-lakinya 3 jadinya, karena perempuannya berjumlah 2.
bolehkah kesemuanya perempuan? Karena nampaknya harga satu laki-laki itu 2 perempuan. Ini dalam persaksian. Jangan pula salah faham. Ada pula yang salah faham, oh kalau begitu harga satu laki-laki 2 perempuan, maka perempuan ini rendah kali lah harganya. Karena satu laki-laki sama dengan 2 perempuan, bermakna perempuan ini harganya setengah laki-laki. Tidak boleh begitu memahaminya. Apa sebab? Sebabnya ada disebutkan dalam ayat ini, yaitu apabila salah seorang perempuan itu lupa, maka yang satu lagi bisa mengingatkan. Tapi Ustaz, bukan perempuan saja yang lupa, laki-laki pun juga lupa. Kalau memang lupa sebabnya, maka kami tak bisa terima umpamanya. Jangan cepat-cepat tak terima, sebab ini yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mesti difahami bahwasanya perkara-perkara yang berkaitan dengan harta benda sebenarnya adalah perkara-perkara yang berada dalam kehidupan orang laki-laki. Karena orang laki-laki itulah yang diberikan kewajiban untuk mencari harta benda. Mereka adalah orang yang berusaha. Nah, wanita sebenarnya adalah mereka yang menjaga rumah, mendidik anak-anak, dan kerja itu lebih berat sebenarnya berbanding laki-laki. Nah, kaitannya dengan melahirkan anak, menjaga anak, mendidik anak, ini perlukan perasaan, atifah, perasaan. Nah, sabar sekali perempuan ni kalau kaitan dengan anak, menyusukan anak, memandikan anak, mendidik anak. Kalau laki-laki tak sabar. Ini hukum secara umum. Saya lah kalau disuruh 1 hari di rumah, tak sabar. Tidak sabar. Karena memang bukan kehidupan laki-laki di rumah, kecuali laki-laki tertentu lah. Itu pengecualian. Pengecualian itu bukan hukum umum. Yang kita sebut ini adalah hukum secara umum. Nah, perempuan itu ada rahmah, ada kasih sayang, dan Allah berikan kepada mereka dengan perasaan mereka yang sangat halus, sehingga mereka berhasil dalam membawa rumah tangga. Perihal umpamanya yang kita sebutkan tadi, melahirkan anak, bukan hanya melahirkan anak, mengandung anak 9 bulan, dibawa kemana saja, bayangkanlah. Kalau tak sabar, memang dibawa kemana saja. Ada ditinggalkan apa yang dikandung itu di rumah? Tidak. Dibawa kemana? Ya Allah ya Rahman. Ini hanya pada orang yang memiliki tabiat kasih sayang saja yang bisa melakukannya. Itu adalah keistimewaan wanita, dan pekerjaan itu pekerjaan berat. Maka pengabdian anak kepada orang tua, kepada ibunya 3 kali, karena ibunya itu lebih bersusah payah berbanding bapaknya. Kepada bapak sekali, itu pun setelah pengabdian kepada ibu, barulah kepada bapak. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa saya mengabdi pertama kali? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Baru Rasulullah sebut kepada bapamu. Jadi tinggi sekali kedudukan wanita. Tetapi dalam perkara berkaitan dengan harta benda, nah, wanita itu tidak punya kepakaran cukup. Karena harta benda ini, ketika orang mencari harta benda, orang berlomba-lomba mencari harta benda. Nah, ketika berlomba-lomba mencari harta benda, di situ ada kedengkian, ada permusuhan, ada penipuan, ada bermacam-macam bentuk. Nah, itu tidak serasi, sesuai dengan tabiat wanita. Karena penuh dengan penipuan di luar sana. Sementara tabiat wanita itu penuh dengan kasih sayang, dengan ketenangan, dengan apa lagi yang lain, kelembutan. Sementara di luar sana keras, ganas, penuh perlombaan. Maka untuk di luar sana laki-laki, untuk di dalam sini perempuan, sehingga sempurna kehidupan itu. Tapi sekarang ini telah dibalikkan pula. Laki-laki pula yang di rumah, perempuan pula yang di luar rumah. Maka kita dapatilah laki-laki lembut,
dan perempuan keras. Sudah terbalik dunia ini karena menyalahi fitrah. Bagaimana anak yang dihasilkan? Maka anak tidak mendapatkan kasih sayang ibunya, tapi dia dapat kelembutan ayahnya. Akhirnya pincanglah generasi yang lahir dari keluarga yang seperti itu. Kita sebut pincang, sudah tidak berjalan baik lagi. Orang pincang bermakna kaki sebelah pendek, yang satu pendek, yang satu panjang, maka tidak sempurna. Nah, jadi ketika disebut satu laki-laki, dua perempuan, jangan fahami dengan, karena ini dijadikan isu gender oleh orang pejuang hak-hak asasi manusia. Ini dia kelompok liberal pada hari ini. Gender, isu gender, kesamaan gender. Nah, maka menjadikan ayat ini tak bisa kami terima ini, karena ayat ini adalah diskriminasi. Hebat pula bahasanya, diskriminasi terhadap wanita. Padahal sebenarnya ayat ini adalah kerja laki-laki sebenarnya, tetapi karena laki-laki itu tidak ada, hanya satu saja. Nah, tak ada lagi laki-laki, maka wanita boleh tampil di sini. Ada dalam persaksian ini. Ini pengecualian dalam perkara harta benda ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i hanya untuk kaitan harta benda saja. Untuk perkawinan, untuk perceraian tidak boleh saksi itu dari kalangan wanita, mesti laki-laki. Karena di Nusantara ini adalah Syafi'i, pernah tidak kita tengok ketika akad nikah itu saksi itu perempuan? Tak pernah. Karena dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan saksi itu perempuan. Kapan saksi dibenarkan perempuan? Dalam perkara harta benda saja, seperti hutang berhutang. Tapi dalam perkara kawin, cerai, talak, rujuk, itu tidak dibenarkan perempuan, karena itu kaitannya dengan yang lebih besar lagi tanggung jawabnya. Apalagi dalam perkara hudud. Hudud ini adalah perkara hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran, seperti kalau mencuri potong tangan. Itu mesti ada saksi betul tidak pencuri itu mencuri. Umpamanya lagi berzina, kalau berzina di rotan 100 kalau belum kawin. Kalau sudah kawin masih berzina, itu di rotan sampai mati. Di rotan dilecut atau dilempar dengan batu sampai mati. Nah, itu hukum hudud namanya. Kalau membunuh mesti dibunuh, itu hukum qisas namanya. Nah, saksi untuk perkara-perkara seperti ini mesti laki-laki, perempuan tak boleh. Semua ulama sepakat tidak membenarkan perempuan. Nah, jadi pembahasan saksi perempuan itu hanya ada dalam pembahasan berkaitan dengan harta benda saja, seperti hutang berhutang, atau dalam perdagangan umpamanya. Kalau ada perdagangan yang melibatkan saksi, maka saksinya boleh perempuan, satu laki-laki, dua perempuan. Ada MOU yang ditandatangani umpamanya dalam satu transaksi perdagangan, maka boleh saksinya satu laki-laki, dua perempuan. Apa sebabnya? Sebabnya tadi sudah kita terangkan. Satu lagi perkara dalam ayat ini, mimman tardawna minasyuhada. Mimman tardawna minasyuhada, dari kalangan orang-orang yang kamu redai menjadi saksi-saksi. Tadi sudah kita terangkan, syarat untuk menjadi saksi mesti adil. Tapi adil saja tidak cukup, tapi mesti juga diterima baik sebagai saksi. Siapa yang dimasukkan diterima baik sebagai saksi? Yang dimasukkan dengan diterima baik sebagai saksi adalah orang-orang yang betul memiliki komitmen tinggi, kesungguhan tinggi untuk menegakkan keadilan. Karena hanya orang seperti itu yang diterima baik. Siapa orang yang tak diterima baik? Nah, orang yang tidak diterima baik adalah ketika bersaksi dia memihak kepada salah satu. Itu tak diterima baik. Saya tak bisa terima dia sebagai saksi. Apa sebab? Sebab orang itu bisa dipengaruhi. Meskipun dia adil umpamanya, tapi nampaknya orangnya lemah, tidak punya komitmen tinggi, bisa dipengaruhi.
Umpamanya bisa dipengaruhi melalui ini nampak ada hubungan keluarga ini. Nah, biasanya kalau ada hubungan keluarga bisa dipengaruhi. Masa mau mengalahkan keluarga sendiri? Akhirnya terpengaruh. Akhirnya dia memberikan persaksian yang tidak benar. Nah, jadi mimman tardawna minasyuhada adalah orang-orang yang diterima baik, yang memang telah dikenal memiliki komitmen yang tinggi, kesungguhan yang tinggi untuk bersaksi benar. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u, dan janganlah para saksi itu enggan untuk bersaksi apabila mereka dipanggil untuk bersaksi. Tadi sudah kita terangkan secara ringkas kapan mereka tidak boleh enggan untuk bersaksi, ketika mereka diminta menjadi saksi. Sebab kalau tidak ada orang yang bersaksi, maka kekuatan perhubungan dalam hutang berhutang menjadi lemah, maka terbukalah nanti peluang permusuhan dan penipuan dalam muamalah di dalam perhubungan keuangan ini. Maka kalau diminta menjadi saksi, maulah hendaknya menjadi saksi. Itu makna yang pertama, menjadi saksi, tampil ke depan menjadi saksi. Yang kedua, tampil ke depan untuk mempersaksikan apa yang diketahui. Mempersaksikan ini difahami apabila terjadi satu masalah atau perkara muncul, nah kemudian terjadi perselisihan antara orang yang memberi hutang dengan orang yang berhutang. Maka untuk mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah, untuk menyelesaikan masalah, maka dipanggillah saksi. Maka ketika saksi dipanggil, jangan saksi itu enggan untuk bersaksi. Sebenarnya kalau seorang saksi itu telah diminta untuk bersaksi, sepatutnya ketika dipanggil memang mesti tampil untuk bersaksi. Mengapa perlu lagi ayat ini disebut? Hendaklah saksi tersebut tidak enggan untuk bersaksi apabila mereka dipanggil untuk bersaksi. Mengapa dipanjangkan seperti ini? Kan sudah difahami sebelum ini. Kalau sudah dilantik menjadi saksi, maka pastilah nanti kalau ada masalah akan dipanggil untuk bersaksi. Itu sudah difahami. Mengapa dipanjangkan? Jawabannya seperti pengajian sebelum ini, yaitu ayat ini dipanjangkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk dan bimbingan. Ini dia wahai hambaku, berkali-kali aku terangkan kepadamu supaya kamu menjadi fahamlah hendaknya dalam perkara ini. Tanda kasih sayang Allah kepada kita. Masih ingat yang kita sebut pengajian sebelum ini? Sama seperti seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayah ibunya, ketika dia hendak merantau, berkali-kali ayah ibunya mengingatkannya, nak, jangan lupa sholat ya. Nah, itu ketika dalam rumah. Sudah sampai di pintu rumah, ingat pesan ayah mak tadi ya, jangan lupa sholat. Sudah mau naik mobil, nak, jangan lupa ya. Itu kali yang ketiga. Kemudian dah sampai di tempat rantau, anaknya menelpon, jangan lupa pesan amat ayah dahulu. Berkali-kali untuk membimbing dan menunjuki anak tersebut sebagai tanda kasih sayang. Begitu juga dalam ayat ini. Tak nampak juga kasih sayang Allah lagi dalam perkara kehidupan sehari-hari. Dan perkara ini adalah perkara yang banyak membawa perselisihan, bahkan permusuhan dalam keluarga, dalam masyarakat. Sebelum terjadi, maka sepatutnya ini kita usahakan. Kadang-kadang kita berbaik sangka di awal-awal. Ini masalah kita juga. Apalagi secara hukum, kita sudah terangkan sebelum ini. Mengangkat penulis untuk menulis hutang, kemudian meminta saksi untuk bersaksi, kita sudah terangkan hukumnya hanyalah sunat saja, bukannya wajib. Kecuali pendapat yang satu lagi mengatakan hukumnya wajib disebabkan ini nampak berbentuk perintah, maka perintah hukumnya wajib. Maka wajib menulis hutang dengan penulis, wajib pula mengambil saksi. Nah, ada yang mengatakan ini, tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak, hukumnya
sunat saja. Karena hukum sunat inilah kita kadang-kadang mengabaikan menulis dan mempersaksikan hutang. Akhirnya ketika berlaku, barulah kita menyadari betapa pentingnya penulisan hutang dan penyaksiannya. Tapi karena kita itu berbaik sangka, ini tak ada masalah apa-apa ini. Apa sebab? Sebab abang kita sendiri, adik kita sendiri, jadilah dia. Atau suami istri umpamanya, suami saya, istri saya. Kemudian timbul masalah, kemudian terjadi perceraian. Nah, ketika terjadi perceraian, sudah yang masing-masing mau meminta dari yang lainnya, tapi tak ada bukti bagaimana menyelesaikannya. Akhirnya kita lihat permusuhan, bahkan sampai ke pemutusan silaturahim karena harta. Akhirnya yang berharga jadi terkorbankan. Wala ya'ba syuhada'u idza madu'u, dan janganlah para saksi itu enggan untuk bersaksi apabila mereka dipanggil. Apabila mereka dipanggil. Jadi kapan mereka itu bersaksi? Apabila mereka dipanggil, karena mereka diharapkan untuk memberikan persaksian untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak dipanggil kemudian bersaksi juga bagaimana? Tak ada dia dipanggil kemudian dia bersaksi juga. Bermakna kalau belum lagi dipanggil kemudian mau tampil sebagai saksi, itu petanda bahwasanya saksi itu ada kepentingan. Maka dalam hadis Rasulullah, seburuk-buruk saksi adalah ala ukhbirukum bisyarris syuhada. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mau tidak kuberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang buruk sebagai saksi? Maka Rasulullah sendiri yang menjawab. Para sahabat, kalau diberitahukan seperti itu, para sahabat tak akan menjawab. Sebab para sahabat tak tahu, karena itu hanya bentuk penyampaian Rasulullah saja. Tahu tak? Mau tidak aku beritahukan kepadamu tentang seburuk-buruk saksi? Sahabat diam. Kemudian Rasulullah sendiri yang menjawab, yaitu seburuk-buruk saksi adalah ayyashhadu qabla an tushhadu, telah bersaksi terlebih dahulu sebelum diminta untuk bersaksi. Mengapa buruk? Seperti kita terangkan tadi, karena belum diminta sudah bersaksi, pasti ada maunya. Ada maunya maka menjadi saksi yang buruk. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini semakin nampaklah oleh kita kesempurnaan ajaran Islam sampai kepada perkara harta benda, yaitu hutang berhutang, dibahaskan dengan sangat terperinci sekali. Khususnya lagi dalam pengajian kita pada kali ini tentang persaksian saksi. Nah, mengambil saksi sebagai memperkuat hutang berhutang. Kemudian satu lagi, lebih khusus lagi adalah saksi itu sendiri mesti saksi yang seperti ini sifatnya, diterangkan pula satu persatu. Kalau tidak dapat dua orang saksi laki-laki, mesti pula diberikan pula penyelesaiannya lagi, yaitu satu laki-laki, dua perempuan. Mengapa dua perempuan? Diterangkan pula lagi. Allah, sempurnanya ajarannya. Coba cari ajaran selain ajaran Islam yang seperti ini. Silakan buka kitab suci mereka kalau jumpa yang seperti ini. Tidak. Maka kita berbangga sebenarnya dengan agama Islam. Tapi siapa yang akan berbangga? Orang yang tahu mutiara Islam. Tapi orang yang tak tahu mutiara Islam tak akan pernah berbangga. Bahkan tak pula kenal mana yang mutiara, mana yang batu biasa. Nah, tak akan mungkin pernah berbangga ketika mutiara diberikan kepadanya, karena dia menyangka rupanya menurut dia lah yang mutiara itu adalah batu, padahal sebenarnya rupanya yang mutiara itu adalah mutiara yang berharga. Tapi mutiara tak bisa didapatkan senang-senang begitu saja, karena mutiara itu bukan di tepi laut,
tetapi dia di dalam laut, di dasar laut, di tengah laut. Dan bukan hanya di dasar laut, di tengah laut, di dalam tiram pula. Dan tak semua tiram punya mutiara pula. Maka perlu mengaji. Datanglah ke Masjid Agung ini. Jangan sekali dua kali, setiap hari lah hendaknya. Nah, karena dengan demikian kita akan dapatkan mutiaranya. Allahu Akbar, ini dia yang selama ini dicari untuk hidup. Akhirnya kita akan dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu. Karena selama ini mungkin kita hanya baca-baca, bagus, baik, tapi tak cukup. Karena hanya membaca belum dapat menjadikannya sebagai petunjuk hidup. Allah berfirman, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, menunjuki, lillati hiya aqwam, kepada yang lebih baik. Mau lebih baik? Hanya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan pengajian kita ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.